Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya kelas 7 E, F, G, H, dan I. Pada pertemuan yang lalu, Bu Guru sudah menjelaskan tentang kontrak pembelajaran dan tentunya materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk 1 semester ke depan. Sekarang marilah kita memulai materi pelajaran kita yang pertama atau bab 1 diawali dengan teks deskripsi. Nah, pada materi teks deskripsi kita akan mempelajari yang pertama adalah menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi itu dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Kalian pernah melihat kan acara televisi tentang jalan-jalan? Lah itulah kalau dibuat teks, jadilah sebuah teks deskripsi. Yang pertama yang harus kalian ketahui tentang materi teks deskripsi adalah mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Objek teks deskripsi itu bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Dalam hal ini sebagai contoh, kalian dapat menyimak di buku paket halaman 3 sampai halaman 5. Di situ tertulis 4 contoh teks deskripsi. Yang teks 1 itu tentang alam, sedangkan contoh teks deskripsi yang teks 2, 3, dan 4 itu adalah contoh teks deskripsi tentang peristiwa. Sekarang kita lihat, pada contoh teks 1, objek apa yang dideskripsikan yaitu tentang teks pantai Parangtritis. Sedangkan teks 2 itu tentang ayah panutanku. Sedangkan teks 3 objek yang dideskripsikan adalah ibu inspirasiku. Sedangkan teks terakhir objek yang dideskripsikan adalah si Bagas kelinciku. Berikutnya, tujuan teks deskripsi itu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks 1 mempunyai tujuan menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Teks 2 mempunyai tujuan menggambarkan sesosok ayah yang sabar. Teks 3 itu menggambarkan seorang ibu yang sangat baik. Sedangkan teks yang keempat adalah mempunyai tujuan menggambarkan seekor kelinci yang manja. Setelah kita mempelajari tentang ciri dan tujuan, sekarang kita lihat ke isi teks deskripsi, itu memerinci atau mengkonkretkan. Kita lihat sekarang pada tujuan teks yang pertama tadi adalah menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Kalimat perincian apa yang sesuai dengan tujuan teks tersebut? Di antaranya adalah keindahan fisik pantai. Keindahan fisik pantai itu meliputi apa? Terlihat tebing di sebelah kiri, di sebelah kanan, batu karang besar, pantainya bersih, dan seterusnya. Lalu perasaan apa yang muncul ketika kalian menulis teks deskripsi tentang pantai Parangtritis? Yaitu perasaan bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Sekarang pada tujuan teks kedua tadi tentang ayah, menggambarkan sosok ayah yang sabar. Kalimat perincian apa yang sesuai untuk tujuan teks tersebut? Di antaranya adalah ciri fisik. Ciri fisik itu apa tuh anak-anak? Ciri fisik itu adalah yang tampak, yang kelihatan secara langsung. Misalnya tubuhnya yang kekar, matanya yang bulat, kulitnya yang sawo matang, misalnya seperti itu. Sifat sabar ayahku dan memberi teladan. Perasaan apa yang muncul terhadap objek? Di antaranya adalah kekaguman dan kebanggaan terhadap
ayah. Berikutnya adalah tujuan teks yang ketiga tentang yang menggambarkan ibu adalah orang yang baik. Kalimat perincian apa yang tepat? Yaitu ciri fisiknya sama seperti tadi. Tutur katanya, kulitnya yang kuning langsa, dan seterusnya. Terus kebaikan sosialnya. Semangat belajar ibuku. Perasaan apa yang muncul terhadap tujuan teks yang dideskripsikan tadi? Tentunya kebanggaan. Bangga terhadap ibu. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan apa ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Di antaranya adalah ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi itu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi, bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekongkret mungkin tentang suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Berikutnya adalah ciri objek. Ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi itu bersifat khusus. Maksudnya adalah objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek-objek yang lain. Objek yang dideskripsikan itu bersifat pendapat personal. Jadi ciri ini tergambar pada judul teks berisi objek pada konteks tertentu, misalnya si Bagas kucingku atau si Bagas kelinciku, ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan itu khusus tentang kucing atau khusus tentang kelinci yang bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain atau kelinci-kelinci yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan itu memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu-ibu pada umumnya. Berikutnya adalah ciri isi. Isi teks deskripsi itu diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi itu menggambarkan secara konkret. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Anak-anak, demikian tadi materi kita untuk pertemuan pertama tentang ciri isi dan tentang ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Kalian dapat mempelajari materi ini di buku paket. Terus Anda melatih mengerjakan modul yang sudah Bu Guru bagikan pada Senin yang lalu lewat orang tua kamu. Dalam modul itu, setiap ada latihan kamu kerjakan tanpa harus menulis lagi. Anda langsung mengerjakan perintahnya. Jawaban LKPD 1.1 lembar 1, jawabannya langsung. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, saya kira pertemuan pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Nah, besok pada pertemuan berikutnya akan Ibu lanjutkan materi berikutnya. Sampai di sini dulu. Tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.